Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila middin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas singkat saja, tidak terlalu banyak pakai dalil-dalil ya. Yang jelas sesuai dengan pemikiran dari kaum muslimin, atau mungkin ada teman-teman yang membutuhkan penjelasan sederhana ya. Ini video ini khusus tentang masalah hadis yang banyak menjadikan syubhat ya. Yang dua hal, yang pertama itu masalah hadis itu sendiri ya, karena hadis itu kan ditulis 2 abad setelah Rasulullah wafat. Nah, yang kedua adalah yang juga banyak, kenapa kok banyak ditulis nama Syekh Albani ya, disohihkan Syekh Albani atau doif menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Albani ya. Itu padahal Syekh Albani itu hidup di abad 20 ya. Bahkan meninggal beliau sekitar 1999. Ketika saya masih kuliah di Jogja beliau meninggal rahimahullah ta'ala. Nah, dari yang pertama langsung saja. Yang bagi anda yang meragukan masalah hadis ya, perlu diketahui dalam Islam itu, hukum Islam itu sumbernya 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu nggak bisa ditolak. Itu adalah hukum Islam yang berbeda dengan agama yang lainnya. Karena agama Islam ini adalah agama yang mengenal sanad ya. Sanad ini urutan ya dalam mendapatkan ilmu ya. Nanti nyambung juga ya pada yang kedua nanti masalah ini. Sanad ini penting. Karena dengan sanad ini alhamdulillah agama kita terjaga sejak apa yang dibawa Rasulullah SAW sampai sekarang masih murni. Walaupun ada yang merubah-rubah agama ini ya, tapi tetap yang murni itu tetap ada. Tinggal Anda mencari secara ilmiah pun bisa ditemukan ya, di saat banyak pemikiran yang sesat ya. Kenapa dari sini tuh? Karena adanya namanya sanad ya. Sehingga sanad dalam hadis itu tidak terbantahkan ya. Dulu kan ada yang hadis itu sahih, palsu, hasan, doif ya. Ya, urutannya itu sahih ya, terus hasan, terus doif, ada doif jidan, sangat-sangat doif, ada sampai pada derajat paling rendah yaitu maudhu, yaitu palsu, hadis yang palsu, nggak bisa naik derajat lagi. Doif yang jidan itu juga nggak bisa naik. Kalau doif saja masih mungkin. Bahkan Al-Imam An-Nawawi untuk doa-doa dan zikir yang walaupun hadisnya itu doif, itu masih bisa dipakai ya. Dan hadis-hadis yang doif yang banyak itu beberapa ulama, kalau memang ini hadisnya doif tapi banyak ya, paling enggak ada 5 riwayat ya, ini bisa jadi menjadi hasan ya. Ya, beberapa ulama ada berpendapat seperti itu, tapi ada berpendapat tetap doif. Doif pun kadang masih dipakai dengan syarat, misalnya ada satu doa yang mana itu hadisnya doif ya. Ya, bisa jadi itu diyakini boleh berdoa itu, tapi tidak boleh diyakini itu ajaran Rasulullah. Ya, silakan pakai doa itu tapi tidak diyakini itu dari Rasulullah. Itu doa masih bisa ya untuk perkara-perkara itu. Ya. Ini kita kerambiangan aja langsung ya. Nah, kembali lagi bagi mereka-mereka yang tetap bersikuku menolak yang namanya hadis ya. Ya, berarti kalau selama mereka masih muslim, kalau mereka kafir sih udah biasa. Tapi selama mereka muslim, mengaku muslim tapi menolak hadis, jawabannya gampang. Oke, berarti Anda hanya percaya Al-Quran. Ya kan, kuncinya di situ berarti. Nah, kalau Anda cuma percaya Al-Quran, berarti kalau Anda mati
gak usah dimandikan mayatnya, gak usah dikafani, gak usah disolat jenazah, ya. Dikubur pun gak usah pakai cara dihadapkan kiblat, gak boleh ada lahat, gak usah ditutup papan, ya. Gak perlu dengan cara-cara seperti itu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak ada cara itu. Itu hanya ada di dalam hadis, ya. Bahkan bacaan sholat pun di dalam Al-Quran tidak ada, ya. Hanya disebutkan bertasbih gitu aja. Tasbihnya gimana? Nah, cara tasbihnya ada di dalam hadis. Bahkan membaca Al-Fatihah di dalam dalam sholat urutannya seperti itu, terus membaca surat apa itu selain Al-Fatihah, ya. Itu ada dalam hadis juga, tidak ada dalam Al-Quran urutannya. Ya, selesai ya. Sekarang terjawab sudah, oke. Dia sudah mau menerima hadis, alhamdulillah. Syubhat berikutnya, ya ini mengarah kepada pribadi Syekh Al-Albani yang kita bicara hadis. Dan ini terima kasih ada murid saya yang mempertanyakan itu. Ya, saya jawab aja dengan apa ini sederhana, ya. Oh, sebelum yang kedua, sebelum Syekh Al-Albani yang masalah hadis itu, ini hadis itu dikumpulkan, gitu. Pengumpulan hadis itu sebenarnya juga atas izin Allah dan juga itu bentuk, ya, apa ini kemudahan bagi umat Islam. Coba kalau hadis itu tidak dibukukan, ya, Anda nggak akan tahu, hanya katanya. Seperti ini saja, saya misalnya cari Sahih Bukhari, ya, saya tinggal Sahih Bukhari, punya Sahih Bukhari ini misalnya. Ya, saya tinggal ngecek di Sahih Bukhari nomor berapa. Oh iya, hadisnya ini ya, baca. Gitu. Ada dari yang Al-Muwatta, ya, ini juga punyanya Imam Malik. Ya, dalamnya juga terdapat hadis-hadis yang sudah dikumpulkan. Ya. Nah, kalau dengan dikumpulkan lebih mudah, ada Sahih Bukhari, Muwatta, terus ada Sahih Muslim, ini ada juga. Ini mempermudah. Ya, kembali ke soal nomor 2. Kok muncul nama Syekh Al-Albani? Ya. Perlu ketahui ulama hadis itu banyak. Intinya banyak. Ulama yang mentahqiq, ya, hadis yang ada seperti tadi saya sebutkan, ya, Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, ya. Apa itu? Dan bahkan ada Musnad Imam Ahmad, ya. Ini semuanya banyak yang meneliti, gampangannya mentahqiq, meneliti, ya. Bahkan ada mensyarah itu menjelaskan hadisnya itu maksudnya apa, ya. Ini banyak ulama, ya. Salah satunya yang terkenal sekarang Syekh Al-Albani. Loh, siapa yang membuat terkenal? Bukan manusia. Yang membuat terkenal itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fitnah yang mengarah pada Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani itu katanya apa itu? Otodidak, enggak punya guru, ya. Padahal sejarah juga sudah mencatat, ya, bahwa bapaknya Syekh Al-Albani itu sendiri guru agama, ya. Dan ayahnya Syekh Al-Albani itu juga punya para teman ulama, yaitu seperti Syekh Muhammad Said Al-Burhani, ya. Syekh Al-Albani itu belajar fikih Hanafi pada beliau. Juga Syekh Al-Albani juga belajar pada kaidah-kaidah bahasa pada Syekh Izzuddin At-Tanuhi, ya. Itu contoh dari ayahnya, teman ayahnya sudah 3. Beliau itu punya guru dalam belajar agama. Gak ngawur, ya. Gak ngawur. Itu terbantahkan, ya. Kalau belajar otodidak jelas terbantahkan, ya. Nah, terus berikutnya, beliau kapasitasnya apa mentahqiq hadis? Yang mentahqiq hadis itu tidak hanya Syekh Al-Albani, banyak, ya. Terus jangan terkena syubhat, misalnya Bukhari ngapain ditahqiq? Loh, Syekh Al-Albani itu untuk 2 kitab sunan ini, Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
itu tidak ditahqiq oleh Syalbani. Syalbani itu mentahqiq hadis-hadis selain dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah ini kan orang mikirnya Sahih Bukhari dan Syalbani, bahkan Syalbani menggunakan metodenya Imam Bukhari meneliti hadis-hadis keluaran yang lain. Ya. Dengan metodenya Imam Bukhari, Syalbani meneliti hadis dari Imam Tirmidzi, dari Abu Daud, dari Nasai, ya. Sehingga beliau akhirnya membuat kitab ada silsilah hadis sahih, ya berapa belas jilid itu 14 jilidan, dan silsilah hadis dhaif yang sekitar 11 jilid. Maaf kalau salah jumlahnya ya. Jadi ini tapi jumlahnya segitu belasan jilidnya. Nah, ini contohnya ini kayak saya punya ini, mohon maaf ya. Terjemahannya ini. Silsilah hadis sahih ya. Dalam satu hadis sahih saja beliau itu menetapkan bahwa hadis ini sahih ya. Satu hadis saja dia membawakan dari beberapa periwayat. Ya, contohnya ini saya anjuran Islam untuk membuat lahan menjadi produktif ini ya. Ini sahih. Nah, ini beliau meriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, ya kan. Dalam satu hadis saja dia meneliti dari ya. Terus ada hadis yang lain ya. Contohnya ini di awal-awal ini tentang masa depan Islam ya. Ini saya lihat ini satu hadis yang nomor satu saja ya. Ini beliau membawakan dari Imam Muslim dan imam yang lain. Yang kedua, hadis Allah telah mengumpulkan dan menyatukan bumi ini untukku. Ya, oleh karena itu aku dapat menyaksikan belahan ini ya. Belahan bumi barat dan timur, sungguh kekuasaan umatku akan sampai ke daerah dikumpulkan di belahan padaku itu. Nah, hadis ini beliau mengumpulkan dari riwayat Muslim, ya, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, Imam Ahmad, ya. Jadi intinya apabila ada hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, ya, Ibnu Majah itu, dan itu juga dikeluarkan oleh salah satu dari Sahihain, ya. Sahihain yaitu antara dikeluarkan Muslim atau Bukhari atau bahkan dua-duanya jelas ya. Maka beliau langsung memasukkan hadis itu ke dalam yang sahih ya. Jadi salah kalau sampai ada mengatakan Syalbani itu mengkritisi Imam Bukhari, dia nggak pernah baca berarti. Nah, subhat lain bahwa yang memakai Imam Bukhari itu hanya orang-orang Salafi Wahabi misalnya, itu lebih salah lagi. Saya beli buku ini ketika ketika kuliah di Jogja ya. Ini terjemahan. Saya kenapa nggak ambil yang asli? Saya contohkan terjemahan supaya paham. Waktu ini, harganya masih Rp20.000. Ini zaman tahun berapa ini ya? Ini terbitan Pustaka Mantik. Nggak bohong saya ini. Pustaka Mantik, cetakan pertama tahun 95. Ya, ingat ini dibaca ini ya, fakta ini. Siapa yang menerjemahkan? Dr. Andes Haji Muhammad Qadirun Nur. Ayo, ini dari nama saja sangat jelas ya. Dia bukan dari kalangan Ustadz Salafi Wahabi. Ini dari nama aja udah jelas loh ya. Karena Ustadz dari Salafi Wahabi misalnya yang dituduh nama Wahabi itu tidak pernah mereka kasih gelar haji, itu enggak pernah mau mereka. Ini jelas kan? Berarti orang-orang muslim ya secara umum itu mengakui kepakaran Syalbani ya. Ya. Mengakui kepakaran Syalbani. Bahkan kitab-kitab sekarang yang ada di ya asli itu ketika ada hadis ditahqiq Syalbani, kayak ada kitabnya Rohiqul Maktum ya, Sirah Nabawiyahnya Syekh Muhammad Syekh Al-Mubarakfuri. Itu ada yang edisi ditahqiq, hadis yang ditahqiq oleh Al-Albani. Nah, ini lebih laku orang.
Kenapa gitu? Karena lebih percaya. Ya. Jadi bukan Syalbani yang minta dia, karena memang orang mengakui kepakaran beliau dalam meneliti hadis selain keluaran Sahih Bukhari Muslim ya. Dia menggunakan metodenya Imam Bukhari untuk meneliti keluaran hadis-hadis keluaran Tirmidzi, Abu Daud, Nasai ya dan lainnya. Jadi terjawab ya, kenapa kok nama Albani itu mesti keluar? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan Albani pada tempat yang mulia. Ya, beliau ulama yang lahir di abad 20, tapi nama beliau disandingkan dengan para ulama yang lahir di abad 12 Masehi atau bahkan yang 400 Hijriah ya. Semacam itu. Ya. Ini tidak bisa manusia yang melakukan. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak ulama lain yang mentahqiq hadis-hadis itu, tapi mereka tidak terkenal. Ya. Tapi lebih terkenal adalah Syalbani. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Semoga bisa menghilangkan syubhat pada diri Anda ya perkara hadis, terutama perkara Syalbani ya. Boleh jadi Anda membenci Syalbani karena informasi yang sepotong-sepotong ya. Tapi kalau Anda mau jujur, beli aja bukunya Syalbani, silakan baca aja. Kalau kamu nggak bisa baca kitabnya, beli terjemahnya, akan merasakan bagaimana kecerdasan beliau dalam perkara ilmu hadis. Demikian saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.